Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang terbentuknya Jamaah Sholawat Nurul Hikmah. Jamaah Zikir Sholawat Nurul Hikmah terbentuk dan berdiri pada hari Kamis tanggal 11 Jumadil Awal 1435 Hijriah atau 24 Maret 2014 Masehi. Bertempat di Kampung Cimangir, Jalan Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Didirikan oleh Muhammad Fariduddin bin Syarifuddin bin Jajuli bin Yuhat Ibrahim, kelahiran Malang Nengah, Desa Situ Udik, Cibungbulang, Bogor, pada hari Jumat pada sholat Jumat tanggal 18 Juli 1978. Anak dari Ibu Fatmawiyah binti Nawawi bin Haji Tambi bin Safiun. Pada dasarnya pembentukan jamaah zikir tersebut adalah sebuah upaya, ikhtiar, secara ruhani untuk merefleksikan pembelajaran diri, pembenahan diri serta memperbaiki kesalahan di masa lalu, dan menanamkan kebaikan dalam diri. Dan diharapkan mampu memetik buah tersebut, dan buah tersebut kemudian dijadikan sebagai sarana dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama ini kita semua belum mengenal Allah dengan baik. Setelah dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, kemudian selanjutnya merebahkan diri dalam hamparan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tauhid, menyerahkan segala hidupnya dalam kekuasaannya, dalam kerangka paradigmanya. Dengan berusaha menerapkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah tersebut mencoba untuk memahami perjalanan hidup yang baik dan benar, sehingga bisa bijaksana dalam menentukan sikap dalam menjalani kehidupan dunia sampai akhirat kelak. Dan dengan mendawamkan, membaca rutin, zikir rotib Nurul Hikmah tersebut berusaha mengenali jalan-jalannya, jalan kehidupan dunia akhirat, kemudian setelah mengenali jalan tersebut lalu berusaha mentawakalkan diri, menyerahkan urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap kemampuannya, baik itu ilmu maupun skillnya. Pijakannya adalah berbuat, melakukan sunnah di semua aspek kehidupannya dan berprinsip pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai prinsip dasar dan pijakannya, sehingga menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pantas serta merujuk pada salihin terdahulu, salaf. Upaya tersebut dimulai dengan melakukan dawam, membaca secara rutin, sholawat basyairul khairat secara berkala. Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait kekurangan dirinya dalam menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Dan takwa menjadi tujuannya, sehingga dengan ketakwaan inilah diharapkan mampu dan pantas disebut sebagai hambanya, karena hanya dengan ketakwaan itulah sebuah penghambaan diri bisa menjadi sempurna. Warawi adalah kehati-hatian dalam mengambil sikap terkait hal-hal yang syubhat, sesuatu yang masih samar dalam hukum agama. Dan warai ini menjadi pengamannya, dengan sikap kehati-hatian inilah sehingga dapat dikatakan bertakwa dengan baik. Karena ketakwaan tanpa warawi adalah sebuah kemustahilan. Mengorientasikan seluruh kehidupannya, waktu, ilmu, keterampilan, harta benda, keluarga, dan lain-lain, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penghambaannya menjadi ka'afah, paripurna. Karena kehidupan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hidup adalah amanah yang harus dijaga, sehingga mengerti dan sadar bahwa konsekuensi dan apresiasi apa yang akan diterimanya besok, di akhirat, terkait semua aktivitas dan segala perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian tertanam sikap takut, takwa, dalam berbuat munkarot atau menjadi enggan dalam melakukan dosa, lalu tumbuh sikap menyongsong kebaikan, dan sikap ini menjadi kendaraannya dalam melintasi perjalanan kehidupan ini sampai ke akhirat kelak. Semoga kita semua dianugerahi sikap yang tadi diuraikan, dan semoga kita layak menjadi hamba-hambanya Allah yang maha gagah dan maha perkasa. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekilas tentang Rotib Nurul Hikmah. Adapun tentang Rotib Nurul Hikmah ini sendiri disusun sebelum terbentuknya jamaah. Karena awalnya hanya berupa tartiban, untaian teratur, zikir saja, lalu ketika terbentuk jamaah zikir,
Maka tartiban zikir tersebut diberikan nama dengan menyandarkan namanya pada jamaah zikir yang telah terbentuk tersebut. Nama tartiban zikir tersebut kemudian menjadi nama Rotib Nurul Hikmah. Adapun penyusunan rotib tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Jumadil Awal 1435 Hijriah atau 3 Maret 2014 Masehi, oleh seseorang yang bernama Muhammad Fariduddin bin Syarifuddin bin Jajuli bin Yuhat Ibrahim. Nama Fariduddin diberikan oleh kakeknya dari pihak Ibu Fatmawiyah binti Nawawi bin Haji Tambi bin Sapiun, sejak kecil. Kemudian nama Muhammad diberikan oleh salah seorang keturunan dari Mama Gentur, Mama Syadhibi Al-Konturi, dan merupakan putra dari Aang Muhammad Nuh Abdul Hakim bin Syekh Asyadhibi Al-Konturi, Aang Nuh Gentur. Rotib tersebut lahir dari ilham yang diberikan Allah Ta'ala kepada penyusunnya. Ketika itu penyusunnya sedang dalam keadaan goncang dalam mengarahkan kehidupannya ke depan, sehingga orientasi dunia dan akhiratnya sama sekali tidak terarah. Lalu setelah beberapa hari menyendiri dan bertakorub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian muncullah ilham kepadanya untuk menyusun tartiban zikir yang di kemudian hari diberi nama Rotib Nurul Hikmah. Sedangkan konten, isi, rotib tersebut mempunyai komposisi antara lain 1. Salam 2. Hadiah 3. Membaca beberapa surat dan ayat yang masuro 4. Zikir 5. Sholawat Basyairul Khoirot 6. Doa. Adapun pembacaan, salam, diambil dari kebiasaan para aulia, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendawamkan, membaca rutin, zikir-zikir tertentu atau pada waktu-waktu tertentu. Dan, salam, ini sering dilakukan atau dibaca oleh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, semoga Allah mensucikan ruhnya, yang sering beliau sampaikan kepada para rijalul ghaib pada setiap hari. Kemudian juga Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi pun senantiasa membacanya setiap waktu tertentu. Juga para aulia lainnya pun melakukan pembacaan salam tersebut. Tentu salam yang terkandung dalam isi rotib yang dimaksud, Rotib Nurul Hikmah, dan salam yang biasa para aulia lakukan sangat berbeda. Karena salam yang para aulia sering baca, lakukan, adalah sebatas kepada rijalul ghaib. Sementara salam yang ada dalam isi Rotib Nurul Hikmah ada penambahan yang dilakukan oleh penyusun. Penambahan salam tersebut menambahkan salam antara lain, salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pembacaan salam kepada malaikat Alawiyin, golongan tinggi, dan Safaliyin, golongan rendah. Juga ditambahkan pembacaan salam kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah mensucikan ruhnya. Tentu penambahan salam ini penulis lakukan karena penghormatan dan pengagungan dalam konteks bainal makhlukiyin, antara sesama makhluk yang dianggap begitu agung dalam derajat makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pemilik keagungan adalah Allah Ta'ala sendiri, tentu pengagungan ini sangat berbeda maknanya. Sebab pengagungan kepada Allah Ta'ala adalah bersifat mutlak, sehingga harus dibedakan penekanannya. Dalam membedakan pengagungan tersebut, juga mengambil berkah atas derajat para aulia Allah yang begitu agung dalam jajaran para makhluknya. Kemudian hadiah surat Fatihah secara tersusun dilihat dari para pemimpin-pemimpin di zaman yang berbeda, contoh seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin di kalangan alam semesta, berikut keluarga serta keturunannya, serta sahabatnya. Penyusun tidak menyebutkan satu persatu sahabat, bahkan sekalipun di kalangan para Khalifatur Rasyidin, semoga Allah meridhoi mereka semua. Karena penyusun menganggap kemuliaan mereka, para sahabat Nabi, adalah sama dan mempunyai keutamaan-keutamaan tersendiri antara kalangan mereka. Namun terlepas dari urusan tersebut, sudah merupakan keyakinan kami bahwa setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan berada pada Sayyidina Abu Bakar, semoga Allah meridhoinya, lalu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, kemudian kepada Sayyidina Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, lalu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya.
dan kami kira cukup beliau-beliau, sahabat utama yang 4, semoga Allah meridhoi mereka semua, merupakan satu lingkaran di zamannya. Maka kami menganggap beliau-beliau adalah bagian keluarga Nabi juga yang hidup sezaman pada zamannya. Kemudian dilanjutkan kepada zaman berikut yang dipimpin oleh para aulia Allah. Kemudian seterusnya kepada sanad ilmu kami yang paling dekat. Dilanjutkan dengan membaca suratul mudawamat, surat yang sering dibaca, kemudian dilanjutkan dengan zikir. Selanjutnya ditutup dengan membaca sholawat basyairul khairat. Lalu berdoa memohon pada apa yang menjadi kebutuhan dirinya. Demikianlah isi dari rotib tersebut. Dan di samping digunakan untuk zikir dawam, membaca secara rutin, rotib tersebut pun kadang digunakan untuk membantu orang yang sedang mempunyai masalah-masalah tertentu. Dan selama ini penyusun sering menggunakan rotib tersebut ketika membantu sesamanya. Demikianlah sekilas ringkas tentang Jamaah Sholawat Nurul Hikmah beserta rotibnya. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghimpun perbuatan terpuji, serta mampu melakukan ubudiyah sebagaimana mestinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.